jangan pernah takut untuk mencoba hanya karena kamu merasa belum cukup hebat. Kan kuota gagalmu di masa muda, kemudian bersenang-senanglah di masa tua. Terima kasih. Dan membawa nama baik UIN SMH Banten yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda, kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Episode kali ini sangat spesial karena kita bakal ngobrol langsung bareng mahasiswa-mahasiswa yang keren ini. Yang mana mahasiswa ini akan berangkat ke KKN internasional. Nah, kira-kira gimana sih persiapan mereka dan apa harapan yang akan mereka bawa untuk di negara nanti? Langsung aja kita sapa narasumber kali ini. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh Kak perkenalkan diri dulu mungkin dari Kak samping saya. Oke, perkenalkan nama saya Rayhan Haidar Hidayat. Saya mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, untuk kakak yang kerudung hitam. Ya, halo, perkenalkan, nama aku Tita Tasbiha dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab. Kakak depan nama. Oke, halo, perkenalkan nama saya Neiza Nuraisha Agisti. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Oke. Oh iya Kak, kakak-kakak ini kan bakalan KKN nih internasional. Nah, gimana sih Kak perasaan kakak-kakak kalau udah keterima nih resmi terpilih di KKN internasional ini? Boleh mungkin dari depan Halwa. Rasanya senang banget ya karena sebuah kebanggaan besar bisa terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang berangkat untuk Ukerta Internasional tahun ini mewakili UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah, Masya Allah. Kalau untuk Kak Ita? Awalnya sih ngerasa enggak nyangka ya pastinya, karena dari sekian banyak yang daftar akhirnya saya yang terpilih gitu. Tapi ada bersyukurnya juga karena kan ini kesempatan gak datang 2 kali ya pastinya. Jadi ngerasa bangga sama diri sendiri. Oh iya, iya betul sekali. Kalau untuk Kak Rey? Jujur seneng banget. Karena salah satu cita-cita saya pengen keliling dunia. Wah, Untuk di tahun ini alhamdulillah kita bisa keliling di satu negara gitu kan, masih negara Asia. Mungkin tahun depan kita bisa ke negara-negara lain. iya, bener banget, amin. Nah, kakak-kakak di sini kira-kira boleh nggak sih ceritain bagaimana kakak bisa tertarik untuk daftar di KKN luar negeri ini dibandingkan program KKN biasa gitu? Boleh dari Kak Ita dulu mungkin. Awalnya sih ngerasa tertarik karena yang pastinya kita punya kesempatan buat keliling dunia ya, ke salah satunya negara yang kita tuju itu kalau saya di Thailand. Jadi perasaan pertama yang yang membuat saya tertarik untuk mengikuti program Ukerta ini, selain karena ada arahan dari beberapa dosen yang memang menyuruh saya untuk mengikuti, salah satunya dari sekretaris jurusan, dari dekan, wakil dekan, juga dari kaprodi, memang menyuruh saya untuk mengikuti KKN internasional ini. Selain itu juga emang ada dukungan dari orang tua dan juga beberapa teman yang memang menyuruh untuk coba aja tak dulu gitu, siapa tahu emang rezekinya gitu. Jadi karena rasa ingin mencoba itu jadinya ya tumbuhlah semangat yang memang membuat saya yakin kalau ya saya bisa gitu. Wah, keren sekali. Mungkin untuk Kane. Boleh. Kalau untuk dari saya pribadi, pertama itu sebenarnya adalah insight untuk diri saya gitu. Karena saya tertarik ke bahasa, terutama bahasa Arab. Terlebih KKN saya tujuannya adalah ke Arab Saudi. Jadi menurut saya itu sangat sangat jadi tantangan dan achievement bagi diri saya sendiri gitu. Kalau saya bisa mencapai ke negeri Arab Saudi dengan usaha saya sendiri gitu. Terlebih juga ada dukungan dari para dosen, orang tua, kemudian teman-teman saya yang memang KKN internasional ini bukan sebuah hal yang biasa begitu. Ini sebuah sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi diri saya, bagi fakultas, bagi jurusan, bagi keluarga maupun bagi nama kampus sendiri begitu. Oke, untuk Kak Rey sendiri bagaimana Kak? Saya suka tantangan. Wah, keren. Jadi
saya kira untuk kita berkembang salah satunya adalah untuk berani menghadapi tantangan itu kan. Maka saya menantang diri saya, kalau kemarin-kemarin kita saya pribadi gitu kan, nantang untuk bisa ikut kompetisi di beberapa gitu kan. Maka di tahun ini, di semester ini, saya nantang diri saya untuk bisa ikut KKN internasional ke luar negeri. Jadi bukan cuma nasional, tapi di semester ini kita internasional. Keren, Insya keren, Allah. betul. Insya Allah. Oh iya, tadi kan barusan dari kakak-kakak di sini ada yang tadi ke Arab, ada yang ke Thailand. Nah, berarti ini beda-beda ya negaranya. Beda-beda. Kalau boleh tahu, berarti Kak Nei dari negara Arab ya. Betul. Kalau Kak Ita Thailand, Thailand. Kak Rey sendiri Filipina. Oh iya. Kalau boleh tahu, kenapa kakak milih negara tersebut gitu? Ada alasannya kah atau ada hal yang menarik dari negara tersebut gitu tuh? Atau mungkin misalnya Arab karena orang-orangnya mungkin ya. Dari Kak Ita boleh kenapa? Waduh, kalau nyeritain kenapa alasannya tuh lumayan panjang ya, karena ada beberapa rekomendasi yang memang tidak sesuai sama apa yang saya harapkan. Pertama itu ketika saya memilih negara pertama saya itu Thailand, ada alasan dari wakil dekan saya yang menyuruh untuk pindah negara katanya karena basic kamu bahasa dan sastra Arab, jadi lebih baik memilih ke Arab Saudi. Nah, dari situ saya agak pelin-pelan juga ya ketika wawancara di LP2M itu. Aduh, saya harus milih Thailand atau Arab Saudi, sedangkan kan Thailand itu pilihan pertama saya dan Arab Saudi itu pilihan dari rekomendasi wakil dekan 3 dan orang tua gitu. Tapi karena saya lebih tertarik semenjak awal tuh ke negara Thailand, bukan karena emang budayanya aja, tapi emang salah satu negara yang sangat dari dulu sangat ingin saya kunjungi gitu. Jadi ya saya lebih mengutamakan pilihan pertama saya daripada emang pilihan dari atau anjuran dari orang tua dan juga wakil dekan itu, dan beberapa juga dari kakak tingkat saya yang memang 2 tahun kemarin itu yang berangkat kakak internasional juga ke Thailand, itu emang merekomendasikannya Thailand aja katanya untuk negara pertama yang pertama kali saya kunjungi gitu. Jadi itu sih alasannya. Sebenarnya ada beberapa tahap yang memang membuat saya agak sedikit bingung gitu Pelin-pelan antara gitu ya. antara Thailand atau Arab Saudi gitu. Kalau Kak Rey kenapa milih Filipina, Kak Rey, kalau boleh tahu? Ada beberapa hal yang menarik dari Filipina. Terlebih kita masih negara Asia begitu kan. Dekat juga kan Indonesia dengan Filipina itu. Kemudian ada perbedaan antara Indonesia dan Filipina. Yang perbedaan itu kemudian menjadi unik dan menjadi menarik lah. Jadi saya pilih negara Filipina. Oh gitu. Kalau untuk Kak Nei? Oke, kalau untuk negara yang saya pilih kan Arab. Arab Saudi ya, betul. Arab Saudi itu kan pusatnya Islam ya, negara Iya. Islam. Siapa sih yang nggak mau ke Arab Saudi begitu? Ya, mungkin bisa sekalian Iya, umroh gitu mungkin ya. bisa sekalian umroh atau haji kan ya. Iya. Alhamdulillah saya emang dari awal memilihnya emang Arab Saudi, karena kan dari 3 negara itu dikasih anjuran oleh dosen itu balik lagi ke pilihan kita Iya, sebagai betul. mahasiswa. Jadi saya tetap kekeh dari awal memilih Arab Saudi. Alasannya banyak, cuma yang salah satu yang terkuat adalah Arab Saudi ini adalah negeri Islam yang sangat mayoritas. Jadi kan semuanya hampir Islam di Arab Saudi itu. Terus juga ada ikonik Islam yaitu Ka'bah yang buat saya semakin tertarik itu, menantang diri saya. Oke, Arab Saudi aja. Yang lain mungkin next time, seperti itu. Untuk alasan-alasan kakak ini lumayan sekali ya. Ada yang harus dipertimbangkan dan kita pasti nggak boleh ya asal mengambil keputusan gitu, karena kan ini lumayan konsekuensinya gitu. Dan Kak, untuk kan kakak internasional ini pasti sebelumnya ada seleksi ya. Oh, iya. Nah, kalau boleh tahu seleksinya tuh bagaimana Kak? Apakah menantang atau bagaimana hal-hal yang sebelum mendekati seleksi ini? Boleh dari Kak Nei mungkin ya. Jujur seleksinya ini lumayan ketat dan menantang sekali ya. Terlebih dari fakultas saya sendiri. Karena dari fakultas itu kan ada delegasi 2 orang. Setiap orang untuk ke tingkat univ. Setelah itu baru nanti diseleksi lagi oleh LP2M. Saya itu waktu itu intinya di seleksi fakultas ada 6 orang termasuk saya. Yang alhamdulillah akhirnya saya yang lolos gitu untuk mewakili fakultas saya ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Jadi setelah dari fakultas baru tingkat univ, setelah itu
baru dinyatakan resmi lolos. Seperti itu. Cukup challenging tapi memang menantang karena banyak persiapan mulai dari mental, wawasan dan segi bahasa ya. Kalau untuk Kak Ita? Sama sih sebenarnya, ketika wawancara pertama kali itu, seleksi pertama kali maksudnya di tingkat fakultas, awalnya saya agak sedikit ragu untuk ikut daftar karena kan saya kira tuh emang langsung tesnya tuh di tingkat univ ya, di LP2M. Ternyata ada seleksi tingkat fakultas yang memang fakultas tuh merekomendasikan 2 orang, sama kayak di fakultas dakwah Neiza itu. Nah, ketika hari H itu penutupan tes di fakultas, saya siangnya baru daftar dan jam 1 siang langsung wawancara. Itu pun karena ada dorongan juga dari sekretaris jurusan dan juga ke prodi gitu. Karena memang di jurusan saya di BSI itu gak ada sama sekali perwakilan yang memang mereka tertarik untuk KKN. Nah, tapi di fakultas saya tuh ada hampir 15 orang yang daftar ketika seleksi fakultas. Saya sebenarnya agak sedikit minder pas dari fakultasnya, saya udah sedikit minder karena yang ikut pun Masya Allah itu orang-orangnya yang semua punya potensi untuk lolos gitu. Sampai saya mikir, ini dari ke-15 yang daftar atau 13 yang daftar gitu, itu siapa yang akan dipilih oleh dekan, wadek gitu yang akan melanjutkan. Selang 2 hari setelah fakultas itu menyeleksi mahasiswanya, keluarlah nama 2 orang, ya alhamdulillah salah satunya nama saya. Dan itu kayak wah, kok ajaib sekali gitu ya. Saya yang awalnya niat gak niat pun pas daftar pun di hari H, sampai akhirnya saya sendiri gitu yang lolos, kayak nggak nyangka banget. Terus akhirnya minggu depannya itu tes di LP2M, wawancara bahasa, pengetahuan dan lain-lainnya. Itu kayak saya juga berharap kayak apa saya masih ada harapan ya untuk lolos di tingkat LP2M nih gitu. Nah, akhirnya setelah pengumuman di tingkat LP2M itu alhamdulillah lolos. Jadi kayak wah, sangat menantang dan bikin selama berminggu-minggu itu saya benar-benar nggak bisa tenang karena saya takut gitu tuh, takut aduh lolos enggak ini gitu nggak sih Nay? Iya, sama sih sebenarnya. Yang nggak bisa tidur. Alurnya tuh sama aja kayak Naiza dari tingkat fakultas sipil 2 orang sampai ke tingkat univ yang akhirnya alhamdulillah kita ada di titik itu buat lolos gitu. Wah, Kak Rey gimana Kak Rey? Buat saya ini juga menantang ya, kurang lebih sama dengan kawan-kawan saya. Terutama saya punya basic skill di bidang bahasa, karena emang saya di pondok pesantren gitu kan, saya jadi bagian bahasa. Jadi sempet bisa aja kemudian kuliah di jurusan hukum, dan gak semua kemampuan bahasa saya bisa diterapkan kan pas kuliah. Jadi sedikit banyaknya kemampuan bahasa itu terkikis lah. Jadi itu yang jadi pertimbangan berat juga buat saya. Jadi tantangan mungkin ya. Jadi tantangan, prosesnya kurang lebih sama. Kita seleksi dari fakultas, kemudian ke universitas, tes TOEFL gitu kan. Iya, betul. Terus conversation, baca Quran dan lain sebagainya, dan alhamdulillah lolos. Jujur seneng banget. Wah, keren. Nah, ini kan tadi ada 3 negara ya. Kalau boleh tahu keberangkatan ini bulan apa? Beda-beda ya pastinya. Bagaimana? Oh, dari Kak Ita. Kita sih kalau tanggalnya belum pasti ya, cuman awal dapat info itu emang Oktober, cuman kata dosen di LP2M sih kemungkinan bisa jadi lebih cepat, kemungkinan juga bisa jauh lebih lambat gitu. Cuman ya itu prediksinya cuma di bulan Oktober ya sih. Cuman kalau tanggal kita belum pasti belum tahu ya. Iya. Untuk Kanaya juga mungkin di Oktober juga. Iya, kalau Arab Saudi itu info awal Oktober sampai November. Kemungkinan kan kita 25 hari ya di sana. Iya. Jadi mungkin pertengahan Oktober. Kalau yang ke Filipina Kak Rey bulan apa? Di bulan Mei, di bulan ini insya Bulan Allah. ini, Info Masya Allah. info terakhir di bulan ini tanggal 25 Senin. Wah, mepet ya, Rey. Berarti itu yang ke Filipina semua yang berangkat hari yang sama itu insya ya. Allah. Nah, yang Kak Rey nih kan bentar lagi berangkat. Nah, Iya. kira-kira Kak Rey persiapan apa aja yang udah disiapin gitu tuh? Dari segi apapun itu. Pertama saya siapin segi mental dulu ya. Ya kita kan orang Banten gitu kan. Ya mental Jawara. Masa di negara orang kita kelihatan bawah gitu kan. Janganlah, dijagalah marah Banten. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua
saya pahamin dulu bagaimana kultur, bagaimana sistem kenegaraannya di sana. Yang ini bisa jadi bekal untuk saya jadikan penelitian. Nah, bahkan untuk saat ini saya udah mulai nulis beberapa penelitian. Oh gitu. Kalau untuk kakak Nei mungkin Persiapan ya. iya persiapan. Kalau dari saya benar tadi kata Ray, pasti yang pertama ada mental dulu. Kita harus sehat mentalnya, sehat fisiknya. Terus dari administrasi mungkin sudah mempersiapkan paspor, visa, dan mungkin ya untuk keperluan di sana nantinya. Dan juga aku lebih sekarang lagi mendalami untuk segi ini sih, segi STEM. Karena kan di sana nanti kalau untuk Arab Saudi itu fokusnya untuk mengajar anak-anak sekolah internasional Jeddah atau Makkah terkait dengan STEM, yaitu Science, Teknologi, Matematik, dan Engineering. Jadi itu yang perlu aku siapkan sekali karena nantinya bagaimana cara aku di sana bisa mengajarkan yang interaktif gitu dan anak-anaknya tuh mudah paham. Itu sih jadi challenging banget. Kalau untuk Kak Ita mungkin persiapannya Kurang lebih sama ya, sama Naiza, sama Ray juga. Yang pasti persiapan mental, terus juga persiapan ini sih, budaya yang akan kita hadapi di negara tujuan kita itu, sama sekarang tuh lagi nyiapin sedikit-sedikit lah bahasa-bahasa yang emang basicnya gitu. Di Thailand tuh kayak gimana sih, kayak saya tuh lagi ngapalin angka-angka dari 1 sampai 10. Saya lagi ngapalin cara menyapa orang di sana. Terus juga selain itu kayak sama sih administrasi sih yang paling penting. Administrasi kayak paspor itu. Terus sama paling buat material di sana apa aja yang saya butuhin gitu. gitu. Persiapan itu. Masya Allah sekali ya, kayak banyak banget yang harus disiapin ternyata. Betul. Nah, kalau KKN internasional ini kira-kira dari kakak-kakak di sini apa sih harapannya untuk mungkin diri kakak sendiri atau mungkin harapan untuk kampus ini gitu? Boleh dari Kak Ray dulu mungkin. Harapan saya untuk saya pribadi, semoga dari KKN ini, dari program ini gitu kan, saya bisa merubah minimalnya 90 derajat kehidupan saya. Jadi kalau misalkan biasa saya hidup hanya kuliah, pulang, rapat, makan dan lain sebagainya. Jadi saya harap untuk pribadi saya juga ini jadi motivasi untuk terus berkembang. Kemudian secara sosial, saya harap saya bisa membawa nama baik Banten gitu kan khususnya. Kemudian UIN Banten juga pastinya kampus tercinta, Fakultas Syariah. Ya saya harap bisa berguna aja sih. Keren Masya Allah. Oh, untuk Kak Ika? Kalau saya harapannya pasti yang paling ini ya, paling berkesan itu pengalaman ya. Pengalaman kan itu guru terbaik. Jadi dengan adanya KKN ini harapan saya pasti saya bisa mendapat pengalaman baru dan juga pastinya akan mendapat ilmu-ilmu baru di sana. Terus saya berharap bisa membawa nama baik UIN Banten pastinya dan fakultas. Intinya harapan terbesar sih pasti semoga dengan KKN ini bisa menjadikan saya pribadi yang lebih baik gitu. Insya Allah. Untuk Kak Nei mungkin. Kalau dari saya, untuk diri pribadi, semoga KKN ini adalah langkah awal gitu, langkah nyata saya untuk bisa melampaui dari kata biasa. Jadi harus yang luar biasa. Seperti itu. Selanjutnya saya juga ingin mendapatkan pengalaman internasional, relasi internasional, lalu juga wawasan budaya di sana juga. Tak lupa mengenalkan juga budaya Banten ya khususnya, dan membawa nama baik UIN SMH Banten yang tercinta ini. Setelah itu saya juga ingin gitu punya ilmu baru, baik itu dari segi sosial, akademik maupun budaya terkait dari KKN internasional ini. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali. Oh iya, ngomong-ngomong ini kita dari tadi ngobrol, saya udah bentar lagi nih waktunya. Udah di penghujung. Gak kerasa ya, Nyaman. Aduh. Betah ya. Nah, ini terakhir deh. Iya, Kalau boleh describe ya perjalanan menuju KKN internasional ini, coba dalam satu kata. Mungkin dari siapa dulu, dari Kak Ita mungkin. Describe ya. Iya, kata kalian yang mungkin dipilih KKN internasional ini. Mungkin satu kata yaitu tumbuh.
Kenapa? Karena pastinya setiap perjalanan kan kita harus terus bertumbuh. Dengan adanya KKN ini, saya berharap ada pertumbuhan yang memang tidak biasa gitu. Ada pertumbuhan yang nantinya akan menghasilkan buah yang luar biasa gitu. Masya Allah. Itu sih. Untuk Kak Ray. Perjalanan. Masya Allah. Kenapa perjalanan? Ya tadi saya kan udah bilang juga, saya suka trip, saya suka tantangan. Keren, Ini keren. sebagai langkah pertama saya keluar negeri gitu kan. Dan perjalanan ini kita nggak langsung ke Filipina aja kan, tapi juga perjalanan historis mulai dari diri saya pribadi. Paling itu sih. Untuk Kak Nay mungkin. Kalau dari aku berproses. Wow. Karena kan kita sebagai manusia, sebagai individu pasti akan terus berproses ya dalam hidup. Jadi kata berproses itu sangat penuh makna gitu bagi aku untuk KKN ini. Oke. Mungkin sebelum penutup podcast episode kali ini, mungkin dari kakak-kakak di sini bisa memberikan closing statement kepada siapa dulu? Mungkin Kak Boleh Nay aku dulu. dulu? Boleh, siap. Oke, kalau dari aku closing statementnya, langkah besar itu dimulai dari keberanian kamu untuk mencoba. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah lewatkan kesempatan yang ada. Gak apa-apa, maju aja. Thank you. Wah, keren. Siapa lagi nih? Mungkin untuk Iya, Kak boleh. Ita. Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba hanya karena kamu merasa belum cukup hebat. Kadang kesempatan itu bukan datang untuk mereka yang sempurna, tapi mereka yang mau maju lebih dulu dan mencoba. Jadi buat kalian yang memang ingin mencoba hal-hal baru di luar sana, jangan pernah takut, maju aja dulu. Sama dari kayak Naiza, hampir sama ya. Mungkin Kak Ray. Barangkali yang menarik dari perjalanan ini adalah bukan seberapa besar ilmu yang kita dapatkan di negara Filipina, negara saya, tapi seberapa jauh, seberapa besar perjalanan ini mengubah karakteristik saya. Jadi habiskan kuota gagalmu di masa muda, kemudian bersenang-senanglah di masa tua. Terima kasih. Agak deep ya. Nah, mungkin cukup sekian nih ya, mungkin ya. Bentar banget. Terima kasih ya untuk kakak-kakak di sini yang sudah menyempatkan waktu dan juga sudah sharing terhadap pengalaman kakak-kakak di sini. Semoga perjalanan kakak-kakak di sini mungkin yang bentar lagi berangkat ataupun yang masih lama semoga dilancarkan. Amin. Baik, cukup sekian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.